Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Soli-Soliha hari ini? Semoga senantiasa sehat serta selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah ya. Amin. Nah, Soli-Soliha, hari ini kita akan belajar pecahan part 1 bersama Ustazah Siska. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Sekarang ayo amati gambar berikut ini. Berapa bagian kue yang sudah dimakan? 1 bagian kue dimakan, 10 bagian kue seluruhnya. Jadi bagian kue yang dimakan adalah 1/10. Perhatikan gambar berikut ini. Ada potongan pizza. Pizza itu dibagi menjadi 8 potongan. Sekarang berapa bagian pizza yang belum dimakan ya? Ya, benar. Bagian pizza yang belum dimakan adalah 6/10. Nah, Soli-Soliha, setelah kita mengamati gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ustazah punya apel yang dipotong menjadi 4 bagian. 1 bagian apel itu dapat kita tulis menjadi 1/4. Dengan 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. 1/4 juga bisa dibaca 1/4. Sekarang kita coba menyelesaikan soal berikut ini ya. Nyatakan bagian sisa pizza berikut dalam bentuk pecahan. Tentukan pembilang dan penyebutnya serta cara membacanya. Pizza pertama, sisanya dapat kita tulis menjadi 5/8 dengan 5 pembilang dan 8 adalah penyebut. Pizza yang kedua, sisanya dapat kita tulis dalam bentuk pecahannya yaitu 3/6 dengan 3 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Selanjutnya kita akan belajar pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah sisa pizza tersebut nilainya sama? Pada pizza pertama, pizzanya dibagi menjadi 2 dan sisa pizza yang belum dimakan dapat kita tulis pecahannya menjadi 1/2. Pizza yang kedua dibagi menjadi 4 bagian. Sisa pizza yang belum dimakan yaitu dapat kita tulis menjadi 2/4. Pizza yang ketiga, pizzanya dibagi menjadi 8 bagian. Sisa pizza yang belum dimakan yaitu dapat kita tulis menjadi 4/8. Dari ketiga pizza tersebut, pecahannya memang berbeda, tetapi jika kita melihat gambarnya, pizzanya sama. Ukurannya dan bentuknya sama, tapi yang berbeda pada potongannya. Tetapi nilainya sama. Jadi pizza pertama, pizza kedua, dan pizza ketiga nilainya sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama disebut pecahan senilai. Soli-Soliha, untuk menentukan pecahan senilai, kita bisa melakukan dengan cara perkalian atau pembagian dengan bilang yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Ustazah akan menjelaskan dengan cara perkalian dulu ya. Ada pecahan 1/2. Pecahannya senilai dengan 1/2, yaitu Ustazah ingin mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 2 sehingga dapatkan pecahan 2/4. Kemudian Ustazah mencari pecahan senilai lainnya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 2 lagi sehingga didapatkan 4/8. Kemudian Ustazah masih ingin mencari pecahan senilai lainnya dengan cara pembilang dan penyebutnya Ustazah kalikan dengan 3 sehingga didapatkan pecahan 12/4. Cara selanjutnya dengan cara pembagian. Ustazah mempunyai pecahan 18/36. Ustazah ingin membagi pembilang dan penyebutnya dengan 3 sehingga didapatkan pecahan 6/12.
Kemudian Ustazah masih ingin mencari pecahan senilai lainnya. Dengan cara pembilang dan penyebutnya Ustazah bagi dengan 6 sehingga didapatkan pecahan 1/2. Nah, cara pembagian ini sama halnya kita menyederhanakan bentuk pecahan ya. Selanjutnya kita akan belajar bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Ada piksa yang dibagi 2. Bagian piksanya berarti dapat ditulis dengan pecahan 1/2 dengan 1 pembilang 2 penyebut. Bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. Dari gambar tersebut kita dapat tuliskan pecahannya yaitu 2 1/2. 2 itu bilangan bulat, 1/2-nya pecahan biasa. Solih-solihah, pecahan biasa dibedakan menjadi 2, yaitu pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Pecahan biasa murni adalah apabila pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebut. Sedangkan pecahan biasa tidak murni apabila pembilangnya lebih besar dari penyebut. Dalam hal ini, pecahan tidak murni bisa diubah menjadi pecahan campuran ya. Perhatikan contoh berikut ini. 2/3. Ayo, pecahan biasa murni apa pecahan tidak murni? Ya, benar. 2/3 adalah pecahan biasa murni karena pembilangnya 2, penyebutnya 3 sehingga pembilang kurang dari penyebutnya. 3/3. 3/3 adalah pecahan biasa murni karena pembilang dan penyebutnya sama. Ya. Kemudian 7/3. 7/3 adalah pecahan biasa tidak murni. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bagaimana ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ustazah mempunyai 2 cara. Cara yang pertama, memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Ustazah mempunyai pecahan 2 1/3. 2 itu bilangan bulat, 1/3-nya pecahan ya nak ya. 2 ditambah 1/3 sama dengan 2 itu sama dengan 2/1. Tetapi penyebutnya tidak ditulis karena penyebutnya 1 sehingga bulat jadi 2. Sehingga penyebutnya kita samakan dulu. Penyebutnya kan harus 3 sehingga pembilang dan penyebutnya kita kalikan 3 agar penyebutnya jadi 3 sehingga kita dapatkan 6/3. Kemudian kita jumlahkan dengan 1/3. Karena penyebutnya sudah sama-sama 3, kita dapat jumlahkan sehingga hasilnya 7/3. Cara yang kedua, kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya, kemudian jumlahkan dengan pembilangnya, tetapi penyebutnya tidak berubah ya. Ustazah contohnya sama seperti tadi pecahannya 2 1/3. Ustazah kalikan dulu bilangan bulatnya dengan penyebutnya yaitu 2 kali 3. Ustazah kurung. Kemudian Ustazah jumlahkan dengan pembilangnya. Tambah 1/3. Penyebutnya tetap ya, tidak berubah. Sama dengan 2 kali 3, 6 ditambah 1/3. Kita dapatkan hasilnya yaitu 7/3. Cara ke-1 dan cara kedua hasilnya sama. Ya, berarti solih-solihah boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua sesuai dengan pemahaman kalian. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ustazah juga mempunyai 2 cara ya. Cara yang pertama dengan cara porogapit. Bagilah pembilang dengan penyebutnya. Hasil baginya itu merupakan bilangan bulat
pada pecahan campuran, sedangkan sisa baginya merupakan pembilang pada pecahan biasa dan penyebutnya tetap. Ustadzah mempunyai pecahan 17/3, sehingga 17 dibagi 3 5 kali 3 15, kemudian dikurangi hasilnya 2 itu adalah sisanya, 5 adalah hasilnya, sehingga didapatkan pecahan campuran 5 2/3. Yang kedua, mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai bilangan yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi. Contoh pecahnya sama kayak tadi ya, 17/3. Pembilangnya Ustadzah kurangkan dengan penyebutnya, 17 kurangi 3 14, 14 kurangi 3 11, 11 kurangi 3 8, 8 kurangi 3 5, 5 kurangi 3 2 itu sudah tidak bisa dikurangi 3 lagi ya, berarti 2 sisa bilangan yang terkecil. Dari sini ada berapa proses pengurangannya? Oh, ada 5 proses. 5 proses itu adalah bilangan bulatnya, sisanya bilangan yang terkecil tadi 2 itu pembilangnya, sehingga kita dapatkan pecahan 5 2/3. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran dari Ustadzah hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.